Kalian tahu nggak sih gimana caranya kita mewawancara Opa Korea sampai kita bisa bikin tulisan mendalam? Oke, simak videonya sampai akhir. Hai guys, jadi sebenarnya wawancara secara daring atau online ya sudah tidak asing, terutama pada saat pandemi COVID-19. Karena masalahnya tidak mudah melakukan perjalanan, apalagi ternyata kita dapat narasumber jauh banget. Waduh, ini kalau nggak emang sekali ada proyek gitu ya di tempat tersebut, ya susah. Jadi mendingan online saja. Dan di sini gue mau cerita sedikit berdasarkan pengalaman. Nah, pertama apa aja dan kedua, ketiga dan selanjutnya ikutin terus. Pertama, gimana sih cara dapatnya? Gampang sih. Lihat aja, kadang kita bisa banyak mencari informasi termasuk di media sosial. Misalkan kita sudah punya satu bidikan, deketin aja, bisa di chat atau mungkin di telepon, perkenalkan diri secara singkat gitu. Terus kita bilang aja keperluannya apa, PDKT ke dia. Misalnya nih, gue kenalin ya, hai, saya Mariam, atau sebut misalkan pakai akun kantor ya, saya admin bla 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 gitu. Saya ingin tanya-tanya nih, mau buat konten tulisan gitu. Terus yang kedua, ya tentu aja lah minta kesediaan dia mau nggak, dan fleksibel ya ini, kita maunya sama dia itu gimana gitu. Cie, maksudnya caranya apakah mau secara misalkan via chat atau mungkin dia nanti kirim suara ke kita, jawaban gitu ya, atau bisa telepon-teleponan, bisa video call juga bisa, fleksibel, atur aja sendiri. Dan setiap orang tuh beda ya, unik gitu, tidak ada yang sama, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan orang tersebut, orang manapun ya, nggak terlepas dari apakah dia dari orang Korea Selatan, orang Korea Utara, atau orang Afrika, dan orang Indonesia, terserah, pokoknya sesuaikan aja kita sih dengan diri mereka sendiri. Yang ketiga, ini juga penting, yaitu konsep pembicaraan. Kita mau ngomongin apa nih, kan karena kita yang punya kebutuhan dengan orang tersebut, maka kita harus bisa menentukan, oh gue mau ngomongin A nih, kalau ya udah tanya. Termasuk bisa juga sih untuk agar konten kita lebih terasa lebih dekat gitu ya, mendetail, jadi kita kita sendiri dan orang-orang lain yang baca itu merasa sudah dekat dengan narasumber tersebut gitu. Atau kesannya juga kita sebagai penulis atau pembuat konten itu, konten bisa video juga ya, jadi terlihat lebih dekat dengan orang tersebut, narasumber itu, siapapun dia. Nah, misalkan nih ya, dia mintanya apa, daftar pertanyaan dulu. Oke, kita tulis daftar pertanyaan kita, mau 1000 kah, mau cuma 5 pertanyaan, terserah sekebutuhan kita. Jadi kita tanya, kadang dari pertanyaan itu bisa bercabang ya, apalagi kalau misalkan kita ngobrol langsung, suka ini apa namanya, terbersit suatu pertanyaan spontan itu, dan itu bisa diatur. Jadi meskipun kita sudah punya konsep, bisa jadi nanti akan muncul hal-hal baru gitu, karena kan perkembangan dari obrolan itu. Intinya secara teori dan apa yang sudah pernah saya lakukan, cuma 3 hal itu sih yang penting, dan semua itu bisa dilakukan secara fleksibel. Jadi artinya kita nggak usah kaku-kaku amat lah, ngomong juga kadang ya nggak usah baku-baku banget, bahasanya nggak apa-apa, kecuali memang ruangannya formal banget. Jadi kita ngobrol dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau ngobrol lo gue aja nggak apa-apa, jadi rasanya sudah dekat gitu ya. Kadang kalau gue itu
kalau logo itu dekat gitu, nggak ada jarak lagi gitu. Jadi udah kita sama-sama kenal, kita sama-sama teman gitu. Oke, demikian aja, semoga bermanfaat. Begitulah, selamat mencoba buat yang baru ingin melangkah ke arah ini ya, pembuat konten tulisan atau video atau macamnya. Dan buat yang pernah dan sedang berada di area ini ya, semangat semangat semangat. Oke, terima kasih. Hai, Anyong.